Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita masih melanjutkan bab bayan syurutil Jum'ah. Kita ngaji ya, Masya Allah, kita masih diberi anugerah oleh Allah di tengah-tengah kehidupan manusia yang sangat beralasan untuk kesibukannya, sehingga mereka tidak disempatkan oleh Allah untuk bisa ngaji. Kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk bisa ngaji, alhamdulillah. Qala ba'dul hukama, ba'dul ulama, sebagian ulama itu mengatakan begini, la tashab illa ahad rajulain, janganlah engkau menjadikan kerabat, sahabat karib, janganlah engkau menjadikan sahabat karib, sahabat mukhallid, sahabat yang paling dekat sama kita, kecuali dengan dua perkara, dua golongan. Ya, kecuali dengan dua golongan. Jangan kau sahabat yang karib banget, kecuali dua golongan. Yang pertama adalah rajulan tata'allamu minhu syai'an min amri dinika wa yanfa'uka. Yaitu yang pertama adalah seseorang yang kamu belajar ilmu agama darinya, dari perkara agama kamu, maka kemudian ilmu itu bermanfaat bagimu. Kamu belajar dari seseorang sahabat, di sini ya guru, ya kiai, yang mengajarkan kamu tentang ilmu agama, yang dengan itu kamu bisa diberi contoh dalam beragama, punya akhlakul karimah, punya budi pekerti yang baik. Kamu belajar darinya ilmu agama. Pertama yang mengajarkan ilmu agama. Jadi orang yang bisa mengajarkan ilmu agama kepada kamu itu, posisikanlah dia itu sebagai sahabat karib, sebagai teman dan guru, karena guru kamu menyertai kamu terus, ngajar kamu, mikirin kamu, doain kamu, ya. Itu yang seperti ini. Jaga kau punya guru yang seperti ini. Nah, jaga punya guru yang seperti ini. Jangan sampai engkau meremehkan guru-guru yang seperti ini. Karena begitu kau meremehkan, ada makalah, man istakhaffa bi ustadi, barang siapa meremehkan. Berarti kalau orang yang meremehkan gurunya, ibtalahullahu ta'ala bisalasana, Allah akan menguji, Allah akan menimpakan ujian, cobaan buat dirinya dengan tiga perkara. Yang pertama adalah nasya ma'hufidho. Kalau orang sudah meremehkan guru, maka yang pertama akan dibikin lupa ilmu-ilmu yang telah diajarkannya. Kau bertahun-tahun di pondok tapi semuanya lupa, nggak bisa kau amalkan, nggak bisa kau hafal, nggak bisa kau amalkan, nggak ada manfaatnya. Maka yang pertama, kalau kamu meremehkan guru seperti ini. Terus yang berikutnya, wakalla lisanahu, dan dibikin dia susah untuk berbicara, dibikin ketul, dibikin kalau peso itu dibikin tidak bisa tajam, dibikin dibikin tumpul untuk bicara kebenaran. Jadi banyak orang santren ya, ngaji sama guru, ngaji sama kiainya, tapi mulutnya itu, lisannya udah dibikin mudah oleh Allah untuk menyampaikan perkara-perkara hak, dirinya bisa memberi suri toladan kebenaran, dan dirinya tidak bisa ngomong kebenaran. Padahal orang-orang yang lain kadang-kadang nggak mondok, asal dikit hafal sana sini dikit, sudah pede banget ngomong AIU masalah agama, nggak pernah
ngaji tauhid, tidak pernah ngaji fikih, tidak pernah ngaji tafsir. PD-nya Masya Allah. Yang dari pesantren bertahun-tahun udah dibikin seperti itu barangkali dirinya agak meremehkan gurunya. Agak meremehkan gurunya. Banyak apa banyak gitu? Banyak apa banyak? Banyak atau dikit? Yang kedua, waftaqara dan menjadi fakir fi akhirihi. Jadi fakir di akhirnya. Ya Allah, ini yang repot lagi nih. Pokoknya meremehkan guru, yang terakhir dirinya jadi orang yang fakir. Hidupnya fakir, susah, hidupnya malah susah. Ini kenapa? Meremehkan guru. Guru itu memberi contoh suri teladan. Nah, suri teladan siap untuk mengkhidmatkan ilmunya, tidak ingah-ingih, harus siap, berani, ya semampunya kita, semampu kita untuk khidmat pada ilmu, semampu kita, semampunya kita. Oh, yang penting harus ada niat dan semangat untuk mengabdikan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Paham apa paham? Itu kalau kamu ilmunya kamu manfaat. Kalau kamu ingin ilmunya kamu manfaat, contoh guru-guru kamu kayak apa, kiai-kiai kamu kayak apa, mengabdikan ilmunya kayak apa. Ya, itu yang harus kau contoh. Kalau kamu meremehkan guru, akan dijadikan fakir, akan dijadikan tumpul lesannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, yang berikutnya lagi dihilangkan ilmu. 6 tahun mondok di Nurul Anwar, hilang semuanya. Naku pernah dipelajari jurumiyah, mutammimah, hilang semuanya begitu pulang. Diganti isi otaknya urusan dunia faqat. Nggak ada urusannya akhirat belas. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Yang kembali kepada yang pertama tadi. Jadi kalau kamu mau menjadikan teman karib itu seperti itu. Teman kerabat karib kamu itu adalah seperti itu. Orang yang bisa mengajari ilmu agama, kamu orang yang mengajari ilmu agama pada diri kamu. Yang kedua adalah aurujulan tu'allimuhu syai'an min dinihi fayaqbalu minka. Yang kedua adalah seseorang yang orang itu tu'allimu, yang kamu mengajarinya, yang kamu mengajari ilmu pada dirinya di dalam perkara-perkara agamanya, dan orang itu mau menerimanya. Jadi yang kedua adalah bersahabatlah kamu, berpikirlah kamu menjaganya dengan sebaik-baiknya seseorang yang mau belajar darimu. Jadi ini dari murid harus menjaga ke guru, dari guru menjaga ke murid. Bagaimana kalau ada murid mau belajar ilmu agama? Kalau sudah mau belajar ilmu agama sungguh-sungguh, kamu lebih harus bersungguh-sungguh. Paham apa paham? Paham apa paham? Jadi kalau kamu jadi seorang pengajar, ngajar yang sungguh-sungguh, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena fulus, jangan karena uang, jangan karena totalitas waktu kamu untuk itu. Totalitas waktu kamu untuk mengabdikan pada ilmu. Ya, Masya Allah. Semoga kita ada gerakan yang seperti ini. Amin Allahumma. Sholat Jumat ini berkaitan kita mengingatkan tentang keutamanya ngaji, keutamanya berteman yang karib, yang harus kita jaga, yang bisa menyebabkan kita selamat nanti dunia akhirat, adalah bagaimana kita bisa menjaga orang yang telah mengajarkan ilmu agama pada kita dan kepada orang yang mau belajar agama. Paham? Saya membaca di dalam sebuah hadis, tapi satu saja saya sebutkan di sini. Tidak akan orang itu dikatakan munafik kalau orang itu mau tafaqquh fiddin. Ya, jadi tidaklah la takunu khamsun la takunu fil munafik. Ada 5, nanti pada kesempatan yang lain, ada 5 perkara yang orang itu
pasti tidak disebut orang munafik. Ya. Orang itu tidak akan dianggap atau ada alamat munafik kepada orang itu. Pertama adalah al-fiqhu fiddin. Orang itu alim fikih, orang itu mau belajar agama dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang belajar agama sungguh-sungguh, mau belajar agama sungguh-sungguh, maka tidak akan ada alamat kemunafikan pada dirinya. Tidak akan ada alamat munafik pada dirinya. Sebab munafik itu indikatornya adalah malas belajar ilmu agama. Munafik itu alamatnya kebalikan dari ini. Alamat munafik itu adalah orang yang malas belajar agama. Susah sekali diajak ngaji dekat orang ngaji tidak mau ngaji. Jangan ada pepatah apa, tikus mati dalam lumbung pak. Iya, ada pernah dengar gitu? Ada tikus mati di lumbung. Lalu di lumbung padi ada makanan banyak kok mati. Tikus, kenapa kamu mati? Aduh, kelaparan saya kelapa. Lu ada padi banyak kok kelaparan ya. Lu kenapa kamu udah ngaji? Kenapa kamu jadi orang bodoh? Aduh, saya ini jauh daripada orang yang ngaji, jauh daripada orang yang mengajarkan ngaji. Lu kamu di luar pondok kok gak belum ngaji? Paham apa? Paham? Jangan jadi tikus mati dalam lumbung. Faslun hadza faslun. Ini baru ngaji, ini pengantar, bayar surutil Jum'ah, ini menerangkan tentang syarat-syaratnya Jum'ah. Elam ketahuilah siapa kamu anda sesungguhnya Jum'ah tusariku itu bersekutu. Jum'ah artinya bersamaan, sama-sama. Jamiat tusariku bersekutu di dalam masalah hukum-hukumnya. Jami'as sholawati pada semuanya beberapa sholat bisuruti di dalam bisuruti di dalam syarat-syaratnya. Wa tatamayyazu dan menjadi berbeda Jumat anha daripada sholat yang lain bisintati surutin dengan 6 beberapa syarat. Syarat Jumat dengan syarat Jumat yang lain sama kecuali 6 perkara. Kecuali 6 perkara yang awal, al-awwalu yang pertama, waktunya. Walau wafat maka jika sudah jatuh sudah terjadi waqa'at itu sudah terjadi taslimatul imami salamnya imam fi waqtil asri di dalam waktunya sholat asar fatat maka sudah terlepas Jum'ah. Jadi kalau ada imam salamnya sudah masuk sholat asar, maka orang itu artinya sudah batal Jumatnya, sudah namanya sudah terlepas. Walai dan itu tetap wajib, dan itu tetap wajib atas orang ayutimma supaya menyempurnakan siapa orang kepada Jumat zuhron pada sholat zuhur. Kalau salamnya imam kalau sudah masuk di waktu ngasar, maka dirinya harus sholat lagi, nambahi dengan sholat zuhur 4 rakaat qadha. Wal masbuku dan utai makmum masbuk tahu makmum yang ketinggalan. Idza waqat ketika jatuh rakaatnya masbuk al-akhiratu yang akhir kharijan kali keluar minal waktu dari waktunya fafihi maka itu tetap di dalam masbuk khilafun utai ada perbedaan. Jadi kalau ada makmum sholat Jumat, ketika sholat terakhir, ketika sudah terjadi rakaat akhirnya kalau sudah keluar daripada waktu Jumat, berarti sudah masuk asar. Maka di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama adalah ahaduma annaha tasihhu. Yang pertama menurut ulama dikatakan sholatnya sah. Li'annahu ta'budul qaumi. Karena misalnya begini, loh kok bisa? Misalnya gini ya, kan 2 rakaat. Ini makmum masbuk. Dia itu sholat ikut makmum pas rakaat yang kedua.
Kalau sholatnya jamaah, sholatnya imam dan jamaah itu ketika salam dia masih di dalam posisinya sholat Jumat. Artinya waktunya masih waktu zuhur, bukan sudah keluar, bukan masuk sholat asar. Maka yang seperti ini sah. Berbeda kasusnya kalau yang masbuk. Yang masbuk itu kan ketinggalan. Dia ikut rakaat kedua. Ternyata begitu sampai rakaat yang kedua, rakaat pertama dia mengikuti sama imam. Rakaat kedua kan dia munfarid sendiri karena makmum. Karena dia sholat sendiri ya. Paham apa Bang? Tetapi begitu sholat sendiri, rupanya dia sudah keluar waktunya sholat Jumat. Maka di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama dikatakan hukumnya adalah sah karena tabiul qaum, waqad shahhat sholatul. Karena mengikuti jamaah para imam dan jamaah yang lain yang sholatnya sah, maka dikatakan sah. Yang kedua dikatakan tidak sah. Wa walidzalika khuttasatul qudwah fi rakaat tsaniyah anhu. Li'anna tabiul qaum sholatul. Walidzalika khutta wasani yang kedua anak Jumat faidah. Yang kedua pendapat ulama yang kedua, hukum sholatnya adalah sudah terlepas, artinya tidak sah. Li'anal i'tina, karena yang paling terpenting dalam sholat itu adalah masalah waktunya. Karena masalah waktunya ini harus dipahami. Terus asani yang berbeda dengan sholat-sholat yang lain, al-makan tempatnya. Al-makan falatasiku maka tidak sah. Sohori dalam kitab ini sohori, tapi dalam nusa yang lain itu fil barari artinya di daratan, fil barari di tempat sohori. Falatasiku sholat ini fis sohori di tempat yang terbuka tanpa ada bangunannya. Ini dalam kitabnya tidak sah sholat Jumat itu di tempat terbuka, misalnya di lapangan atau di tempat terbuka, di tengah kebun, tengah sawah. Ini tidak boleh. Nah, ujungnya berbeda kalau kamu sholat Jumat di sini penuh terus keluar. Nah, yang keluar sana itu kan ikut yang di sini. Berbeda kalau semuanya didirikan di tengah, di tempat terbuka itu, di lapangan semuanya itu. Itu yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah seperti yang dulu sama FPI bikin sholat di tengah lapangan. Nah, aturannya gimana begitu? Aturannya gimana? Enggak boleh, kecuali dirinya makmum sama yang di masjid. Di pondok sarang biasa, masjidnya begini, muridnya beribu-ribu, terus akhirnya sholatnya membludak sampai di jalan raya. Saya juga sering sholat di jalan raya. Jalan raya itu, jalan pantura itu. Yang penting bawa sajadah. Kalau tidak bawa sajadah, bawa karton. Sholat di atas karton. Karena nunggu ketika sudah sholat langsung pasang karton-karton. Mobil-mobil semuanya berhenti. Saya juga sering sholat seperti itu di tengah. Karena tapi makmum sama yang di masjid, yang dalam bangunan. Yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak di dalam bangunan, semuanya di luar. Ini menjadi kacau ya, ini menjadi kacau ya. Ini yang pertama ya. Jadi dari mana? Besokawi wal bawadi atau kampung-kampung dalam yang nusa yang lain fil barari atau di daratan. Wa bainal khiyam dan di antara kemah-kemah. Nggak sah di kemah-kemah itu ya. Di antara bahwa itu bainal khiyam dan di antara kemah-kemah. Harus ada dalam bangunan. Bal sebaliknya labuda tidak boleh tidak membukatin daripada suatu tempat jamiatin yang bisa mengumpulkan liabniatin pada beberapa bangunan la tangkolu latan dalam naskah bukan la tangkolu tapi latan takilu yang tidak berpindah apa bangunan itu, bukan tenda kan bisa dipindah-pindah, itu bangunan permanen. Jadi sholat itu harus di dalam bangunan yang permanen. Tazwal yang bisa mengumpulkan apa jamiah
arba'ina pada 40 orang. Miman daripada seseorang talzam yang wajib kepada arba'in apa al-jum'ah atau apa Jumat. Jadi apa itu masjid yang di situ syarat sah sholat adalah ketika ada jamaah 40 yang sah wajib. Semuanya wajib apa itu mukallaf dan sudah mukallaf dan wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Berbeda kalau 39 orang dewasa, satu anak-anak masih belum balik, tidak sah. Kalau menurut sini ya, tidak sah, paham ya? Walaupun di dalam mazhab yang lain ada dibolehkan. Mazhab salah satu mazhab apa? Ada yang membolehkan. Wal qaryah utawi kampung fihi di dalam sini itu kalbala seperti negara. Jadi kampung desa itu adalah seperti negara. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan apa hudurus sultan, apa hadirnya pemimpin negara, wala iznuh dan tidak izinnya sultan, walakinnal ahab dan tapi yang lebih disunnahkan adalah isti'zanhu, minta izinnya sultan. Ini cara membuat masjid seperti itu. Asalnya suka yang ketiga al-adat bilangan. Falatan akidu maka tidak sah apa Jumat bil aqalla dengan lebih sedikit min arba'ina daripada 40 orang 40 zukuran apanya laki-lakinya mukallafina yang mukallaf semuanya. Jadi harus mukallaf 40 dewasa, tapi ada satu orang yang stres, satu orang yang gendeng, ya tidak sah, paham ya? Satu orang gendeng berarti tidak sah. Tahu gendeng? Yang tertawa-tertawa sendiri, tersenyum-tersenyum sendiri. Nah, sekarang banyak begitu ya, banyak ya, di kamar tertawa-tertawa sendiri karena main HP. Kayak orang gendeng, kok tertawa-tertawa sendiri di kamar, ada apa ya? Padahal dia sendiri ngobrol sama jinnya jin HP ya. Ya Allah, ahraran yang merdeka semuanya, mukimina yang mukim semuanya, bertempat tinggal di situ, la yaz'anuna tidak berpindah-pindah siapa mereka, sitaan di dalam waktu rendeng, di dalam waktu kemarau, kemarau penghujan itu apa? Waktu penghujan, oleh safan dan waktu kemarau ketiga. Kemarau ketiga ya, tidak ada hujan itu ketiga. Fa'in fatu maka jika bercerai-berai siapa mereka hatta naqasa sehingga kurang apa adadu apa bilangan imma fil khutbati ada kalanya di dalam khutbah atau fis salat atau dalam salat lam tasihha maka tidak sah al Jumat bala buddha bal sebaliknya la buddha tidak boleh tidak minhum dari mereka minal awal ilal akhir sampai akhir. Harus 40 orang itu adalah syaratnya mulai pertama, dimulai dari khutbah. Khutbah kalau yang datang itu adalah 39 orang. Khutbahnya 39. Pas Allahu Akbar baru datang. Lebih 40 atau 40, maka itu tidak sah. Dimulainya itu khutbah harus 40 minimal, sholatnya juga 40 minimal. Kalau lebih boleh, kalau kurang tidak boleh. Kalau lebih boleh, kurang tidak boleh. Arabi yang keempat. Al-jama'atu itu jamaah. Falau sholat maka jika sholat siapa orang arba'una pada 40 orang Biqaryatin di dalam satu kampung au baladin atau di dalam negara mutafarriqina yang berpisah-pisah semuanya lam tasihha maka tidak sah Jumat mereka. Kalau sholat 40 orang tapi sendiri-sendiri ya tidak sah di satu kampung. Walakin tetapi al-masbuk ketahui makmum masbuk, makmum yang ketinggalan idza atroka ketika menemukan siapa masbuk ar-raka'at as-saniyah pada rakaat yang kedua jaza maka boleh lau bagi masbuk apa al-infiradu apa menyendiri birakaat saniyah dengan rakaat yang kedua. Kalau ada makmum ketinggalan masbuk pada imam rakaat kedua,
dia masih ikut rakaat kedua ya, maka boleh setelah itu dirinya sholat sendiri, karena kan imamnya langsung salam, setelah salam kamu berdiri lagi sholat sendiri, maksudnya melanjutkan sholat kamu, itu tidak apa-apa. Tapi fa'ilam yudrik ruku'an raka'atis tsaniyah, fa'ilam yudrik, maka jika tidak menemukan siapa masbuk ruku' al raka'atis tsaniyah, pada ruku' rakaat yang kedua, iktada, maka ikut siapa masbuk, wanawa, dan berniat siapa masbuk al-zuhra pada salat zuhur. Wa idza sallama, dan ketika salam siapa al-imam tammama, maka menyempurnakan masbuk pada Jumat zuhran pada salat zuhur. Perhatikan, ini penting. Jadi ukurannya jamaah kamu itu ikut bersama imam, itu adalah ketika kamu sudah ikut dalam rukuknya imam yang kedua itu. Jadi kalau kamu misalnya kamu masbuk Allahu Akbar gini, imamnya kamu rukuk, kamu bisa mengejar dalam tomak ninahnya imam, rukuknya tomak ninah Allahu Akbar, kamu langsung Allahu Akbar, imam kamu bisa ikut rukuk tomak ninah, maka berarti kamu sudah dapat satu rakaat ini, satu rakaat bersama imam. Kalau kamu sholatnya begini, Allahu Akbar, imamnya sudah rukuk, kamu kejar rukuk, imamnya sudah naik, Sami Allahu liman hamidah, berarti kamu tidak ikut tomak ninah bersama imam, berarti kamu tidak dapat satu rakaat. Walaupun kamu ikut iktidal, sujud, tapi kamu nanti harus menambah satu rakaat yang ketinggalan itu. Berarti kamu tidak dapat satu rakaat itu. Begitu juga kalau Jumat. Jumat kamu imam, Allah Akbar, kamu ikut. Tapi Allah Akbar, kamu langsung ngejar, imamnya kok sudah berdiri iktidal, maka kamu sudah tidak dapat jamaah bersama imam. Tapi ikut saja kamu di situ. Kalau begitu kamu nanti niatnya sholat duhur, tidak dapat, berarti sholat duhur, berarti aku sholat duhur. Jadi dinamakan apa itu? Nawa wala sholat, sholat wala nawa. Istilahnya gitu ya. Kamu niatnya kelihatannya awal Jumat, tapi karena kamu ketinggalan satu rakaat dengan imam, maka kamu jadinya sholat duhur. Paham apa bang? Paham ya? Jadi kalau kamu ketinggalan rukuk terakhirnya imam dalam Jumat, kamu ketinggalan, maka kamu sholatnya langsung sholat zuhur. Apalagi kalau imamnya sudah sujud, apalagi imamnya sudah tahiyat akhir, kamu ngejar Allahu Akbar, kamu harus sholatnya sholat zuhur. Al-khamis, yang kelima, antakuna, supaya ada Allah takuna, supaya tidak ada Jumat masbuqatan, itu didahului bi ukhra, dengan Jumat yang lain, bidzalikal balad, di dalam itu negara, di dalam itu kampung. Kalau satu kampung itu harus jadi satu, repot kalau Jumatnya dua. Kalau Jumatnya dua itu repot ya. Ini kalau di sini itu, kalau satu kampung ini menjadi masalah. Fa'in ta'adzara, maka jika menjadi repot apa istima'uhum, kumpulnya mereka, bijamin wahid, di dalam masjid yang satu, jaza, maka dibolehkan bijami'aini, di dalam dua masjid, atau wasalasatin, atau tiga masjid, wa arba'atin, dan 4 rakaat, biqadril hajah, dengan kira-kira kemampuan hajatnya. Kalau memang ada masalahnya itu adalah masalahnya satu kampung, tapi tidak cukup tempatnya. Tidak cukup tempatnya. Kalau musola boleh banyak, kalau masalah masjid untuk Jumatan itu harus hati-hati. Misalnya kita di sini, walaupun masjidnya musola kita ini lebih bagus ya, umpamanya kita tidak boleh kita Jumatan di sini, kita harus ikut sama yang di Kombang. Kenapa? Karena satu kampung tidak boleh bikin dua masjid. Tapi sini ada dua masjid ya, di sana sama di situ ya.
Nah, ini satu kampung masalahnya. Ini satu kampung. Kecuali ada uzur. Uzurnya yang betul-betul nggak bisa digabungkan. Kalau misalnya masjid satu ini kelompoknya tukang apa? Tukang apa ya? Apa? Tukang berkelahi semuanya. Asal dia gabung dengan sana, itu mesti berkelahi. Nah, kalau begitu boleh bikin. Kalau begitu alasannya boleh bikin. Ya, Bapak. Si umpamanya gampangnya ini suku A tukang berkelahi, ini suku B tukang berkelahi. Asal kumpul, wah ini Jumatan mesti tidak aman. Yang satu bawa celurit, yang satu bawa apa? Bawa parang, yang satu bawa apa lagi? Hah? Bawa kampak. Repot apa enggak ini? Yang satu grup geng kampak. Masjid bawa yang satu bawa nanti, yang satu bawa yang satunya bawa jubi. Kacau gitu. Hah? Kacau apa kacau? Kalau begitu bikin masjid sendiri-sendiri tidak apa-apa. Karena ada umum. Kalau tidak ada umum ya gabung saja. Kenapa sih? Kalau aman-aman, kenapa harus bikin? Ya, bikin sendiri-sendiri, gitu loh. Misalnya, kalau menurut saya kritik ya, di mana Al-Aqsa, YPKP, satu kampung apa deh? Waduh, repot ini ya. Nah, harus disampaikan saja. Ini menurut fikih, menurut aturan begini. Kecuali ada permusuhan atau yang kedua ada tempatnya sempit tidak cukup. Dulu saya sampaikan di sini nih, dulu di Babul Jannah itu terlalu padat sekali. Makanya kemudian Al-Ikhlas Mabruk itu bertanya kepada kami, bisa apa tidak? Asal ada alasannya. Alasannya karena itu masih satu kampung ya. Satu kampung, alasannya adalah penuh banget. Tidak cukup, membludak banget. Oh, kalau gitu boleh. Kalau alasan seperti itu, boleh. Nah, sekarang nih masjid A kosong, belum penuh. Bikin masjid lagi juga belum, tidak penuh. Waduh, kacau ini. Ya Allah, ya Allah. Serasa milu-milu, yang penting menyampaikan aja ilmu ya. Nah, yang penting disampaikan saja ya, paham? Kalau memang misalnya satu kampung di Arso 8 Takul itu karena jamaahnya, karena ada populasi penduduknya luar biasa sehingga satu kampung itu bisa sampai 2000 jamaah, bikin saja tidak apa-apa, bikin saja mungkin 4 masjid 5 masjid sehingga pas penuh semuanya, tidak apa-apa, asal ada faktor seperti itu. Ada asal faktor seperti itu. Satunya masjid kosong cuma 3 baris. Gua ya saja kepengen masjid banyak-banyak. Belum penuh kok nggak kumpul, ya Allah, ya Rasulullah. Ya, paham. Wasahih al-jum'ah allati yaqau bi at-tahrim. Wasahih maka saya al-jum'ah itu allati yaqau biar dengan lati itu at-tahrim haram awalan. Wa idza tahaqqaqat jadi dan ketika menjadi nyata al-hajah fal afdal. Nah, kalau kok menjadi tahaqqaqat ada kebutuhan yang sangat dominan tadi, maka fal afdal as-salat fal afdal. Maka salat yang kalau kita salat pilih yang lebih utama. Di tempat-tempat masjid satu kampung pilih yang lebih utama. Apa itu? Minal imamain, daripada 2 imam. Fa in tasawaya, maka jika sama kapasitasnya, fafil masjidil aqdam, maka di dalam masjid yang lebih diutama, yang lebih dahulu. Fa in tasawaya fafil aqrab, maka yang lebih dekat. Wa likasratis nas aidun fadlun, wa likasratis nas, dan karena banyaknya manusia aidun fadlun, itu utama, yura'i, yang perlu dijaga apa fadl. Jadi kalau ada imam yang lebih utama, lebih afdal, lebih ngalim, lebih sepuh, lebih tua dan sebagainya, lebih wara, itu yang didahulukan. Imam itu harus didahulukan. Untuk makmum harus milih. Takul sama Fadli, kira-kira mana yang lebih tua, misalnya, mana yang lebih ngalim. Makanya diambil yang lebih ngalim untuk makmum,
Ini Imam Ghazali memberikan arahan seperti itu. As-sadis yang keenam al-khutbatani. Ini yang terakhir daripada syaratnya yang membedakan dengan salat lain. Ada khutbahnya. Wa huma maka khutbatan fardhatan itu diwajibkan kerja. Wal qiyamu dan berdiri bima di dalam khutbatan fardhah itu diwajibkan. Wal jalsah dan untuk duduk bainahuma di antara dua berdiri dua khutbah fardhah hukumnya juga. Wa fil ula di dalam khutbah yang pertama arba'u faraid itu ada 4 kewajiban. At-tahmid membaca hamdalah wa qalu alhamdulillah. Yang kedua baca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salisah al-wasiyat bi taqwallah, wasiat takwa kepada Allah azza wa jalla. Ar-rabi'ah yang keempat qira'atu ayat Al-Qur'an. Jadi empat saja itu. Khutbah itu misalnya gini ya. Khutbah masa santri kok gak ngerti, gak berani jadi khotib gimana? Santri kok gak berani khutbah. Pokoknya misalnya kamu hafalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim usikum wa nafsi bitaqwallah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung duduk, itu surah satu khutbah pertama. Syaratnya kan itu. Cuma orang kalau dijabarkan. Ya paham. Terus yang kedua, warabi akhirat ayat Al-Quran. Wakata para itu sannya. Begitu juga rakaat yang kedua, bacanya seperti itu. Cuma illa annau yajib, tetapi diwajibkan via doa menambah doa badal qiraah. Diganti doa untuk muslimin muslimat gantinya bacaan. Wastima'ul khutbah wajib mendengar khutbah hukumnya wajib minal arba'in daripada 40. Begitu juga orang yang kalau ingin dapat pahalanya khutbah, dia harus mendengarkan khutbah, jangan cerita sendiri. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.